Bapak Ibu Komisi 10, kemarin kan waktu kita meluncurkan program P3K untuk guru honorer, untuk bisa meyakinkan para pemda-pemda bahwa ini benar-benar anggaran dari pusat, itu merupakan tantangan yang luar biasa. Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah seperti itu. Sama juga dengan AN. AN ini kita sudah berkali-kali berbicara bahwa ini tidak ada konsekuensinya sama sekali buat individu siswa, individu guru, individu kepala sekolah, tidak ada dampak sama sekali. Izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai asesmen nasional, semoga termasuk juga menjawab yang tadi disampaikan Pak Huda mengenai urgensi asesmen nasional di masa pandemi ini. Asesmen nasional ini merupakan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Mungkin ini pertama yang perlu kita tegaskan. Asesmen nasional tujuannya adalah untuk mendorong perubahan positif dalam cara guru mengajar, dalam cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolahnya, dalam pengawasan sekolah, dan dalam cara Pemda melakukan evaluasi diri dan penganggaran, agar semua itu lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran. Jadi tujuan AN itu sebenarnya memantik perubahan. Nah, sebagai evaluasi sistem, AN ini tidak berdampak sama sekali pada murid sebagai pesertanya. Jadi peserta asesmen nasional yang kita pilih secara acak dari pusat, itu memang perlu ikut, karena kita perlu mengestimasi keberhasilan sekolah dalam memfasilitasi hasil belajar. Tapi hasilnya itu sama sekali tidak berdampak pada para peserta didik tersebut. Jadi seharusnya kalau ini dipahami, beban bagi siswa itu nol sebenarnya, ya, tidak ada. Nah, juga tidak akan ada skor individu guru maupun individu kepala sekolah. Jadi kita tidak akan mengeluarkan penilaian individu sama sekali, baik terhadap siswa, guru maupun kepala sekolah. Ini murni di tahun 2021 itu murni untuk pemetaan awal sebagai data baseline. Nah, bahkan untuk penilaian sekolah dan Pemda pun di tahun 2021 itu belum ada. Jadi semata-mata untuk mendapatkan estimasi awal. Titik start kita di tiap sekolah, di tiap daerah itu seperti apa. Jadi sekali lagi sebenarnya tidak ada beban bagi murid, tidak perlu ikut bimbel, tidak perlu beli buku latihan soal, apalagi sampai harus beli perangkat-perangkat lain untuk mempersiapkan diri menghadapi asesmen nasional ini. Untuk tahun ini, pelaksanaan AN tentu menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Kami berencana melakukan asesmen nasional di daerah-daerah yang memang sudah boleh melakukan PTM secara terbatas. Mengapa tetap perlu dilakukan meskipun ini masih masa pandemi? Ya, jawabannya adalah untuk mendapatkan data yang memungkinkan kita memetakan learning loss. Ya, untuk mengetahui secara lebih komprehensif seberapa besar, pada siapa, di mana, dan mengapa learning loss itu terjadi. Dari perspektif guru dan kepala sekolah, asesmen nasional sebenarnya justru merupakan pengurangan beban administratif. Ini karena ini yang mungkin belum banyak diketahui, asesmen nasional itu sebenarnya mengintegrasikan berbagai program pendataan yang sebelum ini kurang terintegrasi dan cenderung bersifat administratif. Jadi sebelum asesmen nasional, guru dan kepala sekolah itu harus mengisi berbagai borang pendataan dari pihak yang berbeda-beda. Misalnya borang evaluasi diri dari LPMP, borang-borang ujian nasional dari Balitbank, dan borang akreditasi dari BAN SM. Dengan AN, ketiga borang ini sebenarnya terintegrasi. Jadi sekolah, guru tidak perlu mengisi 3 kali, hanya perlu mengisi 1 kali saja, yaitu kuesioner asesmen nasional. Selain untuk pemetaan, asesmen nasional ini
hasilnya juga akan kami berikan kepada kepala sekolah dan kepada dinas pendidikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi diri. Ya, harapannya kepala sekolah, dinas pendidikan akan lebih mudah untuk bercermin, lebih mudah untuk mengetahui apa yang paling perlu diperbaiki di sekolahnya dan di daerahnya. Sehingga anggaran dan program tahun berikutnya itu dirancang berdasarkan data yang objektif tentang apa yang paling penting, yaitu keberhasilan dalam memfasilitasi pembelajaran di sekolah. Informasi yang diberikan nantinya berupa capaian pembelajaran yang mendasar, yaitu literasi dan numerasi, serta karakter murid. Juga informasi mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. Jadi ini yang mencakup informasi tentang seperti apa cara mengajar yang baik, seperti apa praktik refleksi dan kolaborasi guru, seperti apa praktik kepemimpinan kepala sekolah yang baik, sampai seperti apa program-program sekolah yang bisa membentuk iklim sosial, iklim toleransi, iklim keamanan yang kondusif bagi pembelajaran. Ini informasinya akan diberikan kepada kepala sekolah dan kepala dinas. Harapannya mereka tidak hanya melihat hasil belajar siswanya, tetapi juga tahu, punya ide gitu ya, tentang bagaimana cara meningkatkan hasil belajar tersebut. Berikutnya. Hasil tersebut akan kami komunikasikan melalui platform yang sedang dirancang oleh tim Kemdikbudristek yang nantinya akan kami beri nama platform rapor pendidikan. Ini akan memudahkan kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memahami, mencerna hasil asesmen nasional dan juga berbagai data lainnya. Sekali lagi nanti di rapor itu tidak ada skor murid, skor guru maupun kepala sekolah secara individu, karena tujuannya adalah mendorong refleksi dan evaluasi diri. Nah, untuk mengurangi tekanan, skor sekolah hanya akan bisa dilihat oleh sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah yang lain tidak akan bisa melihat skor sekolah yang lain, begitu ya. Dan tentu saja dinas pendidikan yang menaunginya. Kemudian hasil akan ditampilkan dengan menghindari ranking dan pelabelan negatif. Jadi tidak akan ada label-label yang ngeri-ngeri gitu ya kepada sekolah, sama sekali tidak ada. Kami sangat menyadari bahwa keberhasilan AN untuk memantik perubahan itu tergantung pada cara mengkomunikasikan hasilnya juga. Kalau sudah ada pelabelan-pelabelan negatif, orang tentu akan defensif dan tidak akan mau melakukan refleksi dan perbaikan diri. Jadi ini tim sedang merancang cara menyampaikan, mengkomunikasikan hasil ini dengan efektif mungkin, sebaik mungkin ya kepada kepala sekolah dan kepala dinas. Ya, persiapannya tentu dimulai dengan penyusunan kerangka asesmen dan pengembangan instrumennya. Ini dalam tahap final kami melakukan evaluasi akhir dan finalisasi instrumen-instrumen tersebut sekarang. Dan bersamaan dengan itu kami juga dibantu Pak Jumeri dan Pusdatin ini melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan di seluruh Indonesia guna memetakan kesiapan sekolah di tiap-tiap wilayah. Jadi kita memiliki peta yang sudah hampir lengkap tentang sekolah mana saja yang siap melakukan asesmen nasional secara mandiri, sekolah mana saja yang bisa menjadi tumpangan bagi sekolah lain, dan sekolah mana saja yang perlu menumpang. Pusdatin juga memiliki peta spasial yang membantu sekolah dan dinas pendidikan untuk mengkoordinasikan ketika sekolah itu tidak dapat melakukan AN secara mandiri karena keterbatasan sarana prasarana, mereka bisa menumpang di sekolah mana yang paling dekat. Pelaksanaan tahun ini disesuaikan dengan kondisi pandemi di tiap daerah. Ini memang harus adaptif, harus fleksibel, sesuai dengan status pandemi di masing-masing daerah. Pada prinsipnya kita mengikuti kebijakan makro tentang PPKM.
AN hanya akan dilakukan jika di daerah itu sudah boleh PTM terbatas. Karena risiko penularan, risiko kesehatan AN itu pada dasarnya sama atau lebih kecil daripada risiko kesehatan PTM terbatas. Ya, jadi kalau daerah itu sudah boleh PTM terbatas, ya secara logis dia seharusnya melakukan asesmen nasional juga. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang belum bisa melakukan tahun ini? Ya, kita akan mengagendakan asesmen nasional susulan tahun depan. Februari, Maret, April kita akan agendakan tambahan jadwal bagi wilayah-wilayah yang belum bisa melakukan tahun ini. Kita berdoa bersama pandeminya sudah jauh lebih tertangani tahun depan. Untuk peserta didik, ini memang kita pilih secara acak dari pusat agar mewakili populasi siswa di sekolah tersebut, dan mereka yang terpilih itu diharapkan mengikuti AN sesuai jadwal yang nanti akan saya sampaikan. Oke, slide berikutnya ini ada di halaman 37, Bapak dan Ibu. Ini adalah jadwal persiapan asesmen nasional. Di wilayah-wilayah yang sudah memungkinkan, kami akan melakukan asesmen nasional secara berjenjang. Pertama di minggu ke-4 September, jadi yang kuning-kuning ini adalah jadwal pelaksanaan hari H-nya. Untuk SMK dan paket C dulu, ya, itu tanggal 20 sampai 23 September. Kemudian untuk SMA, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat pada minggu ke-4 September. Kemudian SMP, MTS, dan yang sederajat pada minggu pertama Oktober, serta paket B. Sedangkan SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat, itu kami perlu waktu lebih panjang untuk persiapan, karena itu dijadwalkan masih bulan November, minggu kedua dan ketiga. Nah, sebelum pelaksanaan ada simulasi yang ini paling cepat bulan Agustus minggu keempat dan September minggu pertama. Simulasi ini sekedar untuk mengecek persiapan teknis di sekolah.